Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi, dan materi sebelumnya kita sudah sampai dengan materi eh, fungsi dan prosedur, dan kali ini kita akan membahas tentang antrian. Ya, antrian ini mungkin Anda masing-masing sudah pernah Anda kenal, Anda pahami itu apa yang dimaksud dengan antrian. Antrian itu adalah merupakan urutan-urutan yang sistematis, di mana yang duluan datang itu adalah yang duluan dilayani. Ya, mungkin Anda sudah pernah ya bekerja ke berbagai misalnya pelayanan umum yang seperti di kantor BRI ada istilahnya sistem antrian, ya, antrian pelayanan pasien, antrian pelayanan nasabah, ya, gitu. Jadi bisa nanti kita istilahnya membuat sebuah aplikasi bagaimana membuat ya sistem antrian, ya, sistem antrian bisa juga dari internet, misalnya antrian pelayanan nasabah berbasis web, ya, bisa juga antrian pelayanan secara online gitu. Nah, jadi di komputer-komputer ini sebenarnya itu mempunyai semua antrian, ya. Itu contohnya mempunyai antrian. Jadi salah satu contoh ya, kita menggunakan antrian ini dalam arti misalnya kita akan melakukan akses di internet. Kadang-kadang kita akan mengalami misalnya not responding, ya, not responding. Ya, disitulah terjadi yang namanya antrian. Jadi misalnya banyak pengguna, misalnya contohnya saya buat contoh tentang pelamaran CPNS, ya, secara online. Ya, mungkin kalau musim-musim pelamar CPNS, ya mungkin kita pernah mendapatkan hal yang sedemikian, yang menyatakan bahwa sistem error, ya, ada juga antrian, ya, not responding. Itu adalah terjadi yang namanya antrian dalam pelayanan, sibuk dalam pelayanan karena terlalu banyak. Itu adalah antrian, ya. Jadi bukanlah bisa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam komputer ya seperti tadi pelayanan dalam berbasis online, ya, dan kemudian pelayanan dalam proses data, ya, itu adalah antrian. Jadi ada yang secara kehidupan atau secara nyata, misalnya kita lihat dalam pelayanan nasabah, ada juga secara sistem komputerisasi, ya. Sistem secara komputerisasi itu adalah seperti pelayanan dalam mengakses data, ya, seperti misalnya menginput data diri berbasis web. Kalau misalnya ya berbasis web itu ataupun penginputan data itu terlalu banyak, ya, nasabahnya, maka itu terjadi namanya not responding. Contohnya lah, mungkin kita pernah mengalami di dalam transaksi di ATM, ya, gangguan jaringan. Nah, itu karena terjadi yang namanya antrian, sehingga pelayanan itu antrian panjang, sehingga pelayanan itu menjadi atau sistem itu terjadi yang namanya not responding, ya. Itu adalah salah satu mengakibatkan pengaksesan data itu terlalu lama dan terjadi yang namanya pembatalan oleh sistem karena terjadi yang namanya sistem antrian yang terlalu panjang, ya. Oke, dapat kita lihat di sini adalah di dalam jenis struktur data, antrian sering digunakan untuk mensimulasikan ya keadaan dunia nyata, gitu, ya. Jadi dunia nyata tadi saya akan jelaskan, misalnya antrian di internet, di Indomaret, ya, dan dalam transaksi itu adalah yang dimaksud dengan nyata. Nah, jadi langsung kita lihat secara mata. Oke, secara mata kita sendiri kita lihat antrian. Kemudian antrian yang secara langsung ini ataupun secara nyata ini kita ubah ke dalam sistem komputerisasi dengan tujuan adalah supaya kita bisa memudahkan dalam pelayanan publik, gitu. Jadi kita akan coba antrian banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya antrian registrasi mahasiswa, tiket kereta api, dan lain sebagainya. Itu adalah antrian secara nyata. Lalu di dalam struktur data di sistem komputer itu ya bisa kita memanfaatkan ya
berbasis website yang seperti itu, berbasis website, misalnya antrian dalam pelayanan ataupun penginputan data berbasis website gitu ya. Pengertiannya dapat kita lihat di sini adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan data ataupun elemen hanya dapat dilakukan pada sisi belakang. Nah, sudah jelas bahwa hanya dilakukan antrian itu adalah hanya dilakukan di sisi belakang. Nah, kalau dilakukan di sisi depan berarti kena tendang dari teman-temannya, bisa kena tendang nanti. Ya contohnya lah, kalau posisi dari pertama dia masuk kemudian dia dahulukan dia yang baru datang, nggak mungkin. Itu bukan namanya antrian. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada antrian ya. Jadi pengeluaran ataupun sistem pengeluaran di dalam antrian itu adalah dilakukan secara ataupun pada sisi depan. Pada sisi depan ini yang dimaksud adalah pada sisi yang paling depan setelah dilayani ya. Jadi ada pelayanan ya, berarti dilewati oleh yang paling depan, dilayani, semua terjadilah keluar gitu ya. Nah, ada istilahnya metode yang digunakan adalah FIFO, first in dan first out. Jadi yang duluan masuk itu adalah yang duluan keluar. Beda dengan kalau misalnya kemarin itu stack ya. Ada stack, ada juga LIFO ya, last in first out. Ya, itu. Jadi beda. Kalau ini first in dan first out. Jadi yang duluan masuk itu adalah duluan keluar. Kenapa? Karena jalan masuk itu hanya satu dan salah satu juga jalan keluar. Jadi ada masuk kemudian keluar, tidak boleh melewati jalan masuk. Kemudian dapat kita lihat di sini antrian itu tidak semuanya dilakukan secara FIFO ya, murni. Misalnya contohnya yang relevan dalam bidang komputer adalah time sharing ya. Nah, sudah jelas bahwa di dalam komputer itu misalnya kita akan membagikan data ya, membagikan data. Nah, tujuan kita membagikan data itu adalah supaya misalnya dalam jaringan kan kita akan mengirim data ke komputer 1, komputer 2, komputer 3, ke komputer 4 ya, berarti berdasarkan dari kode IP ya. Kode IP-nya itu kita akan kirim, tujukan dengan kode IP ini, berarti ini yang duluan, baru yang kode IP yang kedua, baru kode IP yang ketiga. Jadi semua diatur oleh kode IP. Jadi perjalanan proses-proses pengaksesan itu adalah secara berurutan, secara antrian. Nah, jadi makanya kode antrian, kode IP yang terakhir itu tidak boleh sama, harus berurutan. Misalnya 198, 168, 10, kemudian contohnya adalah 01. Muncul lagi IP yang kedua 02, muncul IP ketiga. Nah, jadi angka yang paling terakhir itu tidak boleh sama. Nah, jadi itulah yang merupakan urutan-urutan pengaksesan tadi. Itu yang disebut dengan antrian ya. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat gambar implementasinya adalah di sini. Keluar, inilah posisi masuk, kemudian keluar. Jadi pada saat keluar ini dilakukan yang namanya depan ya. Berarti ini depan, ini belakang. Jadi masuk. Jadi otomatis kalau proses masuk itu ya harus melewati ya kolom ataupun tempat antrian yang paling belakang sampai dengan yang paling depan yang terakhir berisi. Nah, itu istilahnya. Jadi kalau misalnya yang dimasukkan lagi sekali lagi berarti muncullah D di sini. Nah, tidak boleh diisi di sini. Nah, tidak boleh ada kelangnya, nggak boleh. Jadi harus ada dimasukkan, diurutkan dengan urutan yang paling depan gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini dapat kita lihat keluar ya. Begitu keluar itu adalah dilakukan pemrosesan, berarti tambah dua elemen baru yaitu D dan E. Berarti ini adalah D dan E. Kemudian ke dalam antrian, jadi sudah dapat D. Jadi dapat kita lihat kalau sebelum masuk ke antrian, kalau belum dilakukan pemrosesan, maka yang dikenali adalah data yang sudah ada kian itu A, kemudian C, depan dan belakang. Jadi kalau dikatakan misalnya dia mengakses data baru itu, berarti dia mengenal data D, berarti dia bisa menyatakan di data belakang C
Jadi itu adalah data D. Belakang C adalah itu data D. Belakang D adalah itu data E. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi, B dan C dan D. Depan belakang ya, deklarasi antrian dengan menggunakan array. Cons maksimal elemen, berarti ada ketetapan ya dari data itu sebanyak 6. 1 2 3 4 5 6. Misalnya ada 6 banyaknya data. Nah, jadi dilakukan antrian, tipe antrian, kemudian satu maksimal elemen adalah of char, berarti sudah 1 sampai 6. Ya, berarti jumlah antrian di dalam tempat antrian itu adalah sebanyak 6. Kemudian keadaan awal suatu antrian yang pertama, keadaan awal ya dapat kita katakan dalam keadaan kosong. Nah, dapat kita kenali dulu yang pertama, mana posisi paling depan. Ya, berarti kalau ditambahkan satu paling depan, maka itu terjadi yang namanya yang belakang kosong. Ya, contohnya kita lihat, berarti dilakukan belakang sama dengan belakang tambah 1. Nah, jadi kalau sudah ditambah 1 contohnya di sini, dilakukan lagi perintah belakang sama dengan belakang plus 1. Jadi ini yang pertama depan. Kemudian di belakang ini adalah dilakukan perintah tambah 1. Nah, belakang tambah 1. Berarti maka ini dilakukan proses tambah 1. Ditambah 1, ditambah 1 lagi. Nah, jadi kapasitas ini diatur dari maksimal tadi. Makanya dibilangkan cons maksimal. Nah, berarti 6. Berarti sebanyak 6 kapasitasnya masuk. Nah, cara satu yang dapat kita lihat operasinya, penambahan elemen ke dalam antrian belakang sama dengan belakang plus 1. Itu kalau misalnya penambahan. Kalau dia dilakukan pelayanan tadi, ya kalau kita lihat ya, elemen, misalnya tambahkan satu elemen baru X sama dengan A. Jadi X sama dengan A, ini variabel belakang X, kemudian sama dengan A. Nah, ditambah dengan 1. Jadi belakang sama dengan belakang plus 1, berarti sama dengan 0 tambah 1. Jadi 0 ditambah dengan 1. Jadi selalu ada kosong dari belakang. Kenapa? Supaya bisa ditambahkan lagi antrian yang baru. Kemudian selanjutnya belakang ya sama dengan X. Kemudian belakang sama dengan X. Jadi inilah proses penambahannya, dapat kita lihat. A kemudian B dapat kita lihat di sini. 1 tambah 1 berarti cuma 2. Berarti data yang sudah masuk ke dalam antrian itu adalah terdiri dari sebanyak 2. Begitu juga seterusnya ya, belakang depan prosesnya. C, masukkan elemen C, belakang sama dengan 3, depan sama dengan 1. Jadi berarti antara dari belakang dan 3. Jadi belakangnya kita lihat 1 A, B, C ya. Belakangnya kita lihat F, E dan D. Jadi akan melakukan penambahan ya dari masukkan data elemen C, belakang sama dengan 3, depan sama dengan 1 ya. Dari depan, dari belakang 3, depan adalah 1. Itulah perintah untuk pertama sekali. Dilakukan lagi, masukkan D, masukkan E, masukkan F ya, seperti itu. Jadi ada urutan-urutan. Contohnya dimasukkan F. Yang paling masuk di sini adalah yang pertama masuk adalah F sebenarnya. F yang pertama masuk sebenarnya yang paling bawah ini F. Berarti pada saat posisi masuk F ini kita hitung yang belakangnya berapa? 1 2 3 4 5 ya. Sehingga ada kekosongan 1 lagi, berarti 6. Makanya depannya sama dengan 1. Ya, begitu juga seterusnya. Operasi penghapusan elemen dari antrian ya, dilakukan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q. Q itu adalah depan, Q depan sama dengan depan plus 1. Jadi dia akan melakukan proses ini kan depan. Dilakukan proses di depan ini, dia seleksi dulu depan sama dengan depan, berarti F ketemu dengan tempat F ketemu dengan F, maka itu dilakukan perintah untuk F antrian min 1 ya. Dapat kita lihat di sini. Antrian min 1. Antrian kurang 1 seperti itu. Ya. Ini tambah 1 berarti dia akan keluar ke luar area antrian ya. Itu juga seterusnya ya. Begitu juga penghapusan dari depan.
dilakukan penambahan satu. Jadi ketika misalnya posisinya dari depan, maka dilakukan penambahan satu, maka itu akan keluar yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Inilah contoh programnya, prosedurnya. Tambah. Gambarkan keadaan antrian untuk melakukan operasi penambahan dan penghapusan elemen nomor ujian diasumsikan ke awal antrian kosong. Nah, jadi ini merupakan latihan, ya. Ini sebenarnya latihan Anda. Silakan nanti Anda kerjakan kalau mau, kalau nggak mau nggak masalah, ya. Merupakan latihan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan semoga